البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, al-babus salis, bab yang ketiga, babul ghusli bis-sha'i wa nahwih. Bab mandi memakai air seukuran 1 sa' atau yang seperti itu. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari adalah yaitu boleh mandi dengan air seukuran 1 sa'. Namun ini bukan sebagai pembatasan, tetapi sekedar pendekatan saja, menunjukkan disunahkan untuk al-iqtisad, yaitu berjimat, sederhana, tidak membuang-buang air. 4 mud. 1 mud itu 780 ml. Asalnya 1 mud adalah 2 tangkup telapak tangan, tapi telapak tangan orang yang besar, bukan tangan orang macam kita. Nah, 780 ml. Kalau 4 kali ya tinggal dikalikan 4 itu. Itu 1 sok ya. Satu baldi lebih itu. Lebih dari 1 sok. Boleh, masalah boleh. Iya. Anak punya sok, alhamdulillah sok dari Makkah. 4 mud. Baik. Macam baldi tapi kecil. Kita baca hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-hadisul hadi wal khamsun ba'dal mi'atain, 281. Haddatsana Abdullah bin Muhammad, qala haddatsani Abdus Samad, qala haddatsani Syu'bah. Wah, tadi cakap apa? 251, iya. Aywa. Al-hadi wal khamsun ba'dal mi'atain, 251. Tamam, jazakum khairan. Haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsani Abdus Samad qala haddatsani Syu'bah qala haddatsani Abu Bakar bin Hafs qala sami'tu Abu Salamah yaqul, saya mendengar Abu Salamah berkata. Abu Salamah ini Salamah? Bukan. Lain, sangat lain. Ini tabi'in. Abu Salamah wafat setelah perang Uhud istilahnya, beberapa masa setelah perang Uhud. Jadi para tabi'in tak menjumpai beliau. Ini Abu Salamah tabi'in. Dakhaltu ana wa akhu Aisyah ala Aisyah. Saya dan saudara Aisyah pernah masuk mengunjungi Aisyah. Fasa'alaha akhuha. Maka saudara dia itu bertanya kepadanya ghuslin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'at bi ina'in nahwin min sa', maka Aisyah minta didatangkan bejana seukuran seperti 1 sa'. Nahwin yaitu kurang lebihnya, mendekati. Mungkin lebih sedikit atau mungkin kurang sedikit, intinya adalah kurang lebihnya 1 sa'. Faghtasalat, maka dia mandi. Wa afadat ala ra'siha, dan dia mencurahkan air di atas kepalanya. Wa bainana wa bainaha hijab, antara kami dengan dia ada hijab. Qala Abu Abdullah, qala Yazid bin Harun wa bahas mana tadi? Ya wa bahas wal juddi min an Syu'bah qadri sa'. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad, termasuk guru yang tertua, walaupun tidak betul-betul paling tua, dari punyanya guru Imam Bukhari. Beliau ini Abdullah bin Muhammad al-Musnadi Abu Ja'far al-Bukhari, imam, siqah, faqih, termasuk yang pertama kali mengarang kitab Musnad di belakang sungai Jaihun di Khurasan sana. Dan beliau ini semangat belajarnya sangat tinggi. Pernah pen beliau itu habis, padahal sedang menulis di majelis, menulis ilmu, maka beliau membuat sayembara. Barang siapa mau memberikan pennya, maka dia mendapatkan 1 dinar. Langsung pen-pen ditunjukkan ke beliau. Siapa tak mau dapat 1 dinar? Sekarang pen murah. 1 dinar kurang lebih berapa? 1.000 ringgit. 1.000. Kurang lebih 7 tahun yang lalu 1 dinar 700 ringgit.
Iya. Sekarang kurang lebih 1.000 ya. Kenapa? Oh itu lagi. Pen pun mungkin mahal. Di masa lalu pun susah ya. Masa zaman salaf pen pun mahal juga mungkin ya karena agak susah. Oh iya. Dan memang apa? Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Karena beliau rajin belajar, rajin menuntut ilmu, maka setelah beliau ilmunya tinggi dan membuka majelis, memang yang hadir beribu-ribu, bahkan jin-jin juga banyak yang hadir. Bahkan dikatakan jin yang hadir lebih banyak daripada manusia. Ada sebagian jin yang bercerita kepada beliau, ini jin yang hadir kami lebih banyak dari murid-murid dari kalangan manusia. Jin juga apa? Ada muhaddisun, banyak yang belajar juga perlu ilmu. Ayo Bukhari dan Muslim, enggak tahu kalau Muslim, tapi kalau Bukhari jelas. Memang apa? Murid dari Abu Ja'far Al-Musnadi ini. Qala haddatsani Abdus Somad. Abdus Somad Ibnu Abdul Waris, beliau adalah Abu Sahal Al-Basri, siqah walaupun ada kelemahan sedikit tapi tetap siqah beliau rahimahullah. Qala haddatsani Syu'bah. Syu'bah ini ma'ruf, terulang-ulang Amirul Mukminin fil hadis. Syu'bah Ibnul Hajjaj, Ibnul Warad Abu Bistam As-Sadusi Al-Wasiti Al-Basri, ahli ibadah. Ada Sufyan As-Sauri, As-Sauri. Iya ini orang-orang hebat. Qal haddatsani Abu Bakar ibnu Hafs. Abu Bakar bin Hafs beliau namanya adalah Abdullah. Ada Zuhri juga betul. Iya, imam-imam besar di masa itu. Tayyib, Abu Bakar ibnu Hafs memang terkenal dengan kunyahnya namanya Abdullah. Abdullah bin Hafs bin Umar bin siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ini masih keturunan apa? Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri dari Bani Zuhrah, siqah, tabi'in. Qala sami'tu Abu Salamah. Abu Salamah juga tabi'in. Jadi ini sanadnya riwayatut tabi'i anit tabi'i. Abu Salamah diperselisihkan namanya, ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Amr, ada yang mengatakan ya memang kunyahnya adalah nama dia. Nama dia adalah kunyah dia, yaitu Abu Salamah. Walaupun ada yang mengatakan ini Abu Salamah yang lain, tapi apa? Tetap semuanya mengatakan Abu Salamah ini adalah dari kalangan tabi'in. Yang terkenal Abu Salamah dari Aisyah adalah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ada yang mengatakan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Semuanya mungkin satu level. Yaqul dakhaltu ana wa akhu Aisyah. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari Muslim juga, akhu Aisyah minar radha'ah, saudara sesusuan. Tayyib, Abu Salamah ini berarti apa? Pangkat keponakan, pangkat apa itu? Anak buah Aisyah. Nah, sementara yang satunya lagi ini adalah saudara sesusuan dari Aisyah. Jadi ini masih apa? Semuanya masih mahramnya Aisyah. Ala Aisyah, masuk menemui Aisyah. Untuk apa? Bukan untuk minta duit raya, tapi untuk menanyakan tentang fikih. Fasa'alaha akhuha an ghuslin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara sesusuan Aisyah ini bertanya kepada Aisyah tentang cara mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin tahu ilmunya. Ini menunjukkan semangatnya para tabi'in untuk mencari ilmu. Jelas yang paling tahu cara mandinya Nabi adalah orang dalam, para istri Nabi. Maka bertanyanya kepada para ummahatul mukminin. Tayyib. Dan Aisyah kali ini tidak hanya berbicara secara lisan. Kita tahu hadis yang sifatnya qauli telah disebutkan dari hadis Aisyah dan hadis Maimunah. Nah, sekarang untuk kali ini Aisyah memberikan praktik. Jadi bukan maksudnya mencuci badan itu hanya badan, tapi apa? Mencuci jasad, yaitu kepala juga wajib. Semuanya memang wajib kena air. Dan ada kemungkinan waktu itu Aisyah memang ingin mandi karena mungkin panaskah atau mungkin keperluan yang lain. Nah, sekalian ada pertanyaan, nah ini sekalian yaitu apa? Pengajaran dengan cara praktik, tetapi tetap ada hijab di antara mereka. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari beliau, di sini ada pendalilan dan ini adalah pendapat hampir semua ulama. Bolehnya mahram itu melihat rambut, melihat leher.
rambut dan leher, wajah, dan yang seperti itu, telapak tangan, kaki, betis, dari apa? Dari mahramnya, itu tidak masalah. Baik, ada satu riwayat dari Ibnu Abbas, beliau memakruhkan, tetapi tentunya pemakruhannya ini tidak kuat. Masalah boleh. Baik. Adapun kalau lebih-lebih tak boleh. Dia kata Imam Ibnu Rajab, beliau menukilkan dari Al-Qurtubi, ini adalah pangkat anak buah. Anak saudara. Iya. Karena kalau betul Abu Salamah bin Abdurrahman ini adalah bin Abi Bakar As-Siddiq, berarti memang ini adalah anak buah, yaitu keponakan dari Aisyah, karena Abdurrahman itu saudaranya Aisyah, abangnya Aisyah. Taib. Adapun kalau ini Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, karena yang terkenal memang Abu Salamah kalau meriwayatkan dari Aisyah itu Abdurrahman bin siapa tadi? Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Maka kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, boleh jadi waktu itu Abu Salamah masih kecil. Taib, anak kecil. Nah, tak masalah lihat rambut. Tapi apa? Memang ini khilaf. Yang mengatakan pendapat pertama itu sangat kuat. Yang mengatakan kedua, maka kemungkinannya ini Abdurrahman waktu itu masih kecil, dibawa masuk dan belum memiliki syahwat. Lalu dibahas dalam kitab tadi, Fathul Bari, punyanya Imam Ibnu Rajab, pembahasan panjang lebar. Kalau anak itu masih belum punya syahwat, maka yang seperti itu mughtafar, masih diperbolehkan, tak mengapa. Oh iya, tapi itu masa lalu ya. Masa sekarang banyak penuaan dini, muskilah. Kecil-kecil pun sudah apa? Sudah bicara masalah kawin, bicara mas kawin, bicara apa entah. Nah, perlu apa? Waspada. Kemudian dikatakan di sini fada'at bi'ina. Maka Aisyah minta didatangkan bejana. Kata para pensyarah ini menunjukkan bolehnya ta'awun untuk ibadah. Apalagi ini Aisyah dalam keadaan dimintai ilmu dan boleh jadi dia tak mampu untuk banyak ini dan itu di masa itu, maka minta bantuan kepada mahramnya itu untuk didatangkan air, tak masalah. Ini bukan tasawul yang terlarang. Ini sesama mahram. Tayyib. Dan boleh jadi Aisyah ada udzur untuk langsung ambil air sana sini, apalagi wanita kan kasihan. Nahwin bi'ina'in nahwin min sa'. Kata Imam Ibnu Rajab ini menunjukkan bahwasanya tidak tepat satu sok, tapi diperkirakan. Makanya Imam Bukhari mengatakan bisok wa nahwih, satu sok atau yang seperti itu. Tidak wajib betul-betul tepat satu sok, sesuai keperluan. Faghta salat, maka dia pun mandi, wa afadat ala ra'siha, mengucurkan, menyiramkan air di atas kepalanya. Baik. Wa bainana wa bainaha hijab, antara kami dengan dia ada hijab. Kemudian Imam Bukhari mendatangkan penguat. Penguat ini sebagiannya ada dalam Bukhari Muslim, sebagiannya ada di luar Sahihain. Qala Yazid ibnu Harun wa Bahs wal Juddi an Syu'bah, ya semuanya adalah apa? Meriwayatkan dari Syu'bah. Bahwasanya untuk riwayat ini bukan riwayat Abdus Somad, Syu'bah mengatakan qadri sa. Ini sama aja kan? Qadri atau apa? Nahwi itu sama aja. Yaitu ukurannya kurang lebih sekian, satu sa. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Intinya apa? Yaitu isti'ab. Terserah airnya seberapa, yang penting dia isti'ab, yaitu memang meliputi seluruh badan kita. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau perlu lebih, ya lebih. Iya, digosok. Dan boleh jadi apa? Airnya menetes kembali ke baldinya itu sehingga ada penjimatan. Kalau betul-betul satu sok, jelas susah kan memang. Satu sok Malaysia mandi tak apa? Ya jelas memang. Memang lebih segar. Sesuai keperluan, yang penting diusahakan jangan sampai apa menyia-nyiakan harta, menyia-nyiakan air. Tapi air pun banyak, bersih lah. Betul. Nah, kalau yang di Madinah rata-rata airnya agak apa itu? Agak masin. Kecuali air yang dibeli oleh siapa? Utsman bin Affan untuk kaum muslimin itu. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Si bagusnya untuk hari berikutnya ini masih membahas masalah sok. Bagus juga ya kita tunjukkan contoh sok madani. Iya, sekedar contoh aja perkiraan.
Walhamdulillahirabbil alamin.